Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Alif Gusti. Saat ini saya bertugas di BPJS Tenaga Cabang Palopo, dan pada kesempatan kali ini saya akan eh, mereview buku yang saya baca berjudul A Whole New Mind, bagaimana para pengguna otak kanan mampu menguasai masa depan. Ini ditulis oleh Daniel Pink. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu pembaca mempelajari kecerdasan penting yang menjadi dasar ketergantungan bagi setiap kesuksesan profesi dan kepuasan pribadi. Buku ini memberikan suatu pemikiran yang sepenuhnya baru bagi siapa saja yang tetap bertahan dan berkembang dari gambaran atau prediksi perubahan yang akan terjadi dari perekonomian dan masyarakat yang akan datang. Dalam buku ini ada 3 hal secara garis besar yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana otak kanan bekerja, yang kedua bagaimana karakter era masa depan saat ini, dan yang ketiga 6 jenis kecerdasan yang perlu kita miliki. Kita bahas yang pertama, yaitu bagaimana otak kanan bekerja sebagai penyeimbang otak kiri dalam era industri dan informasi. Di sini Daniel Pink mengatakan bahwa dalam hidup di era industri dan informasi, saat ini kita sebenarnya banyak mengeksploitasi otak kiri yang lebih rasional, linier, dan analitik. Dalam buku ini, Daniel Pink mengajak para pembacanya untuk memahami terlebih dahulu bagaimana belahan kita bekerja dan mempengaruhi individu maupun organisasi dalam mengendalikan kehidupannya, serta perbandingan pemakaiannya di era informasi dengan era konseptual. Faktanya, saat ini dominasi budaya kita lebih cenderung menghargai lebih tinggi dalam pemikiran dan sebuah sikap yang merupakan ciri khas otak kiri, yaitu berurutan, literal, fungsional, tekstual, dan analitis, yang bisa disebut L-directed thinking, daripada otak kanan yang simultan, metaforis, estetis, kontekstual, dan sintetis, yang disebut R-directed thinking, yang lebih digunakan sebagai alternatif dalam posisi sekunder ini untuk R-directed thinking. Gaya pemikiran otak kiri yang digunakan sebagai pengemudi dan otak kanan sebagai penumpang kini sudah mulai berubah menjadi kepada R-directed thinking yang mengambil kemudinya dan menentukan arah, tujuan, dan cara untuk mencapainya. Kecerdasan yang diarahkan oleh otak kiri masih sangat penting, namun mereka tidak lagi memadai. Mengapa? Karena saat ini kita sedang bergerak menuju suatu era di mana R-directed thinking atau bagian otak kanan yang akan semakin menentukan siapa yang meraih kesuksesan. Lalu yang kedua, yaitu bagaimana karakteristik masa depan pada era saat ini. Ada 3 hal yang ada pada era saat ini karakteristiknya, yaitu yang pertama keberlimpahan atau abundance, yang kedua Asia, dan yang ketiga automatikasi atau automatication. Yang pertama itu keberlimpahan. Seiring perkembangan zaman, manusia mengalami keberlimpahan produk-produk yang dikonsumsi. Dunia sedang mengalami lonjakan masyarakat kelas menengah global yang sangat masif, yang sebagian terjadi di negara-negara tertinggal seperti Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Salah satu konsekuensi dalam keberlimpahan ini adalah terjadi dalam dunia bisnis. Orang-orang mulai melihat atau memperhitungkan pada bagaimana produsen atau penyedia barang dan jasa bersaing dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Efek dari keberlimpahan ini adalah produsen atau penyedia barang dan jasa yang kemudian tidak mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, maka orang memiliki pilihan yang banyak sekali.
beraneka macam, beraneka ragam, sehingga jika eh, kemauan konsumen tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen atau penjual barang maupun jasa eh, yang kurang kreatif dan mengikuti zaman, maka para pembeli tersebut akan mencari alternatif-alternatif lain, penyedia-penyedia barang lain yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para penyedia barang dan jasa ataupun para produsen itu pada umumnya dikuasai hanya oleh produsen tertentu, atau dalam kata lain memonopoli pasar, sehingga mau tidak mau para pembeli ini mengikuti apa yang ada pada pasar tersebut, tidak memiliki keberlimpahan keanekaragaman pilihan. Lalu yang kedua adalah Asia. Asia di sini pergeseran ekonomi dunia dari barat sentris, baik dari Amerika ataupun Eropa, ke Asia sentris, Filipina, India, China, dan sebagainya, yang sekarang mulai berkembang. Terjadinya kemampuan daya beli yang dianggap masyarakat miskin di Asia, misalnya di Cina, dalam waktu 10 tahun lebih mampu mengubah kondisi masyarakat miskin Cina menjadi kelas menengah dalam jumlah masif, yaitu kurang dari 500 juta penduduk. Lalu juga terjadi di India, di Indonesia juga, dan di negara-negara Asia lain. Ini membuat pergeseran ekonomi dunia yang tadinya dikuasai oleh Amerika ataupun Eropa menjadi tren yang lebih bertumbuh atau lebih banyak di Asia. Lalu yang ketiga, di sini ada otomatisasi. Di sini otomatisasi yang dimaksud adalah pekerjaan sederhana yang dilakukan oleh manusia saat ini mulai digantikan oleh robot dan komputer. Beberapa pekerjaan berulang seperti industri otomotif, fabrikasi, dialihkan kepada robot menggantikan manusia. Inilah tren masa depan yang membuat Daniel Pink mengatakan bahwa manusia tidak bisa eksis jika hanya menggunakan otak kiri saja. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa menurut Daniel Pink, kita tidak dapat eksis jika hanya menggunakan kemampuan otak kiri kita. Nah, pada bab selanjutnya, ini ada hal besar yang ketiga yang diceritakan atau dijelaskan pada buku ini, yaitu 6 jenis kecerdasan yang perlu kita miliki untuk eksis di masa depan. Yang pertama itu ada kecerdasan desain. Kecerdasan desain di sini apa? Yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda sesuai fungsinya. Misalkan ada namanya alat itu tongsis, tongkat eksis atau tongkat taksis. Dulu orang tidak terpikirkan untuk membuat alat seperti ini. Namun seiring berjalannya waktu, manusia sudah masuk ke dalam budaya narsis yang membutuhkan alat sederhana untuk terus eksis dalam bentuk gambar. Maka orang mendesain, orang kreatif ini mendesain dan menciptakan suatu alat yang namanya tongsis tersebut. Tidak pernah terbayangkan memang sebelumnya, tapi ini teknologi sederhana untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Itu adalah salah satu contoh kecerdasan desain. Yang kedua, ada kecerdasan cerita. Salah satu bentuk metode marketing paling diminati adalah storytelling. Orang lebih cenderung terpengaruh oleh cerita daripada iklan endorse artis. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan bercerita ini justru mendapatkan tempat pada saat ini dan di masa yang akan datang, karena metode ini bukan menyentuh sisi rasional pembeli, tapi menyentuh sisi emosional dari pembeli. Yang ketiga ada kecerdasan simfoni. Kemampuan memadukan sesuatu yang kelihatannya tidak berhubungan, tapi mampu mengintegrasikan produk atau hasil menjadi lebih besar.
Nah, dalam industri kita saat ini disebut tukang jahit atau para kolaborator. Orang-orang yang mampu menggabungkan yang kelihatannya tidak berhubungan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tadinya eh, tidak berhubungan kelihatannya, tapi pada akhirnya menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat yaitu kecerdasan bermain. Di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk menciptakan suasana senang dan bahagia dalam lingkungan pekerjaan. Semisal di perusahaan Google. Perusahaan Google di sini menjadi perusahaan yang diidam-idamkan seluruh pekerja dimanapun mereka bekerja. Karena di sini menjadi tempat kerja atau perusahaan yang membahagiakan melalui mode permainan. Semisal target pekerjaan yang diilustrasikan seperti misi dalam bermain game, membuat para pekerja menjadi lebih bahagia. Jadi tidak terlihat seperti bekerja, tapi hanya menyelesaikan target-target dalam dalam permainan seperti itu. Yang kelima yaitu kecerdasan empati. Kecerdasan empati di sini kemampuan menempatkan perasaan seperti perasaan orang lain yang dirasakan oleh kita. Di dunia industri ini tidak ditemukan kecerdasan empati, kurang maksudnya. Contohnya adalah perusahaan Ford meminta pekerja untuk tidak tersenyum atau tertawa. Ini sudah ditinggalkan pada zaman dahulu. Pada saat ini perusahaan sudah meminta karyawan-karyawan mereka untuk berempati dan memiliki rasa yang sama seperti yang dimiliki customer-nya. Karena dengan cara seperti ini mereka bisa berada dalam posisi customer dalam mendagangkan produk-produk mereka atau menjual produk-produk mereka. Lalu yang keenam adalah kecerdasan arti atau meaning. Di sini kemampuan motivasional atau orang yang memiliki tujuan. Faktor motivasional yang membuat kualitas kerja menjadi lebih baik. Orang bisa melakukan pekerjaan yang sama, tapi faktor meaning yang membedakan bagaimana mereka menjiwai dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, buku yang ditulis oleh Daniel Pink ini masih sangat relevan teman-teman sekalian pada saat ini. Karena apa? Yang diproyeksikan oleh Daniel Pink sampai hari ini masih terus terjadi sampai beberapa tahun yang akan datang. Dan kita perlu untuk mengeksploitasi tentang 6 jenis kecerdasan yang tadi dijelaskan pada buku ini. Semuanya itu ada di area otak kanan. Daniel Pink menjelaskan dalam buku ini bagaimana cara untuk memaksimalkan otak kanan kita. Mungkin sekian teman-teman untuk review buku kali ini. Nanti kita bertemu di lain waktu jika ada review-review buku yang lainnya. Sekian dari saya, Alif Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.